Hai pemirsa Biz Update on Location, bersama saya Ridanu dan kita akan berbicara mengenai reptil asal Madagaskar yang sangat cuan sekali. Kita pengen tahu ya seperti apa bisnisnya. Ikuti saya. Hai pemirsa Biz Update spesial Onlock. Siapa yang dulu waktu kecil suka bermain bunglon atau kadal di kebun? Nah, ternyata selain kadal yang biasa kita lihat, ada juga loh jenis kadal yang diberi nama kameleon. Reptil jenis ini ternyata memiliki warna yang sangat indah dan juga harga yang fantastis loh. Nah, kira-kira secantik apa si kameleon ini? Untuk itu, terus ikuti Biz Update on Location ya. Wih, halo. Ramen apa kabar? Baik. Nah ini pemirsa, jadi yang membudidayakan kameleon ini adalah Ko Raymond. Dari tahun berapa sih kok? Saya udah ada 3 tahunan ya. Udah 3 tahunan. Ini loh yang saya bilang binatang atau reptil yang sedang nge-hits 2-3 tahun belakangan ini. Cuma saya penasaran, sebenarnya ini kan hewannya berasal dari Madagaskar. Iya. Jadi di sananya ini termasuk hewan yang dilindungi apa gimana sih kok? Kalau untuk dilindungi itu kan sebenarnya ada beberapa sebutannya appendix dan CITES ya. Nah, appendix mereka ini appendix itu adalah tingkat kelangkaan satwa atau fauna. Nah, mereka ini masuknya ke appendix 2. Jadi perdagangan mereka ini memerlukan surat, tapi masih legal. Gitu. Nah, kameleon yang datang sekarang dibudidayakan di Indonesia semuanya ini memang didatangkan dari Madagaskar yang tahun 2021 ini ya? Apa yang memang sudah dibudidayakan di sini? Ini sebenarnya saya ada beli jantan sama betinanya itu dulu dari Eropa, dari daerah Ceko. Ceko sama Amerika. Nah, terus habis itu kita budidaya, sekarang kita udah ternak sendiri semuanya. Oh gitu, jadi artinya si kameleon ini bukan langsung dari Madagaskar, tapi sekarang udah diternakan di beberapa negara. Betul. Yang udah berhasil gitu ya. Betul. Yang paling bagus dari mana? Selain dari Madagaskar aslinya? Saya dari Eropa suka dan sama Amerika? Eropa sama US ya. Bedanya apa sih? Dia punya genetik lebih pure, terus orang US itu saya sukanya lebih apik buat ngejaga dia punya keaslian genetiknya. Oh gitu. Ya, ini kan harganya cukup lumayan ya. Nanti kita tanyakan sama Ko Raymond harganya berapa. Tapi boleh. dari kasat mata saja kita ngelihat itu reptil memang seperti yang ya tadi ya cukup dilindungi lah. Tadi kedua begitu ya. Ya. Tier kedua begitu. Tapi dari warnanya ini memang sangat luar biasa ya. Ya. Jadi yang membuat mahal ini apa sebenarnya? Sebenarnya yang buat mahal jumlah itu mereka atau justru warna dan keunikannya? keunikannya yang bikin orang jatuh cinta ya. Yang pertama, semua kameleon, keluarga kameleon itu dia punya jari itu 5. Tapi dia gabung gini. Jadi kayak dua di sini, 3-nya di sini. Terus dia pakai si jarinya ini buat ngegrip gitu. Jadi kalau lihat itu tangannya bukan kayak tangan reptil, bukan kayak kuku naga gitu, tapi kayak nyapit gitu, kayak kepiting. Nah itu pertama. Yang kedua, uniknya lagi mereka ini nggak bisa dengar. Gitu? Nggak bisa dengar, nggak punya kuping. Jadi dia nggak punya daun kuping di sini. Oh iya, baru tahu saya ya. Iya, dia nggak punya daun kuping. Terus dia bisa dengar suara ultrasonik. Terus dia punya mata independen. Jadi yang satu, yang kanan bisa lihat ke sini, yang satu lihat ke kemana gitu. Jadi dia benar-benar independen banget matanya. Terus warnanya bisa berubah. Ya. Oh itu tuh warnanya bisa berubah? Bisa berubah. Itu karena apa? Berubahnya karena menyesuaikan dengan tempat dia bukan hinggap sih, apa namanya? Iya. Jadi ini juga sebenarnya informasi yang aku suka kasih ke ke masyarakat, karena banyak informasi hoax yang beredar itu cukup lama di kita gitu. Zaman dulu itu aku lihat film, itu selalu lihat itu kameleon itu kalau dia megang coklat di coklat. Iya. Megang hijau di hijau, megang pink jadi pink gitu ya. Ya, sebenarnya nggak gitu. Itu tidak menyesuaikan dengan dia di mana gitu. Itu hoax. Jadi dia berubah warna kalau merasa terancam, atau lagi stres, atau lagi mau kawin, atau lagi seneng, atau lagi apa. Wah, cantik sekali ya. Ternyata selain cantik, warna dari kameleon ini tidak berubah sesuai lokasi ya. Namun harus ada rangsangan dari pejantan lain atau karena stres loh.
Ini warnanya sekarang tadi berubah nggak? Berubah. Sejak saya tadi ada di sini. Iya. Ini artinya dia merasa terancam apa Dia mau kawin nih? Dia lagi mungkin mau kawin ya. Enggak. Ini nggak kawin. Jadi mereka ini kan istilahnya sangat teritorial sekali ya. Jadi dia itu cuma bisa ada satu di satu area. Iya. Dan alpha semua. Oh, dia alpha semua? Semuanya alpha, nggak ada yang beta. Oh, jadi dia kalau nggak bisa kita komunal. misalnya kita pelihara lebih dari satu dalam satu tempat nggak bisa ya? Nggak bisa, berantem pasti. Oh, berantem? Berantem. Makanya nih kandangnya satu eksklusif dia. Berantemnya mereka tuh gimana sih? Adu gigit. Mencenderai satu sama lain? Iya, adu gigit. Ini saya penasaran nih. Makannya juga katanya dibatasi gitu ya. Tapi Iya. makannya tuh apa sih kok? Jadi mereka ini kan sebenarnya insektivore ya. Jadi dia tidak bisa makan selain serangga. Oh. Gitu. Jadi berbagai macam serangga kayak black soldier fly, terus jangkrik, belalang, terus Belalang? ulet, Belalang yang segede gimana tuh? belalang-belalang Kecil? Belalang-belalang kecil. Grasshopper. Grasshopper. Ya. Itu dia sehari habis berapa? Nah, kebetulan jangkrik untuk atau- chameleon ini kan dia sebenarnya hewan lamban ya. Dia cukup lamban. Jadi kita harus, dan di alamnya sendiri juga dia makan itu nggak setiap hari. Begitu ya? Ya, jadi kayak dia cuma kayak 3 hari, 4 hari sekali baru makan plak gitu. Jadi karena kita di breed dan sumber makanannya banyak, kita harus batasin banget. Soalnya dia gampang obes. Oh, jadi kalau misalnya terlalu banyak bisa obes. Obes. Justru mengganggu kesehatan dia Iya, juga ya. mati nanti umurnya nggak terlalu panjang. Wah, ternyata kameleon itu gampang gemuk loh pemirsa Bis Update. Sedih ya, katanya kalau kameleon kegemukan, umurnya jadi tidak panjang. Ya umurnya berapa lama sih kalau kameleon? Kalau panther ini dia 6 sampai 8 tahun. Kalau veil biasanya lebih lama. Veil itu 8. Ada jenisnya? Ada. Oke, ntar kita bahas jenisnya. Tapi Boleh. saya pernah lihat di berbagai media gitu ya. Dia itu kalau makan mengeluarkan lidahnya cukup panjang ya. Betul. Berapa panjang sih dari Nah, jadi panjang tubuhnya dia? ukurannya itu gampang. Kita lihat badannya di sini. Heeh, Ini badan kan? ya. Dikali 1,5, berarti segini. Wow. Nah, Luar berarti segini. biasa. Di sini Cobain dia bisa dong, nembak. Boleh. Mau pegang apa ini? Kameleonnya jangkrik ya? Kameleonnya deh, Kameleonnya? Iya. Oke, tangannya gini. tangan gua gini. Dibuka. Nah, selalu posisiin tangannya di atas dia. Wah, sulit kayaknya jangkriknya aja deh. Karena dia bakal selalu berpikir bahwa ini tuh ranting. Oh. Nah, ini- Dia tapi nggak gigit kan? Nggak gigit. Jinak sekali ini. Tapi oke. Dia tuh berapa lama sih bisa dibuat jadi jinak? Tergantung. Jadi jenis traumanya, jenis stresnya bermacam-macam. Terus kalau Spesifik saya ya? sih ada yang sampai sebulan, ada yang sampai 3 bulan baru jinak, macam-macam. Ya, Gitu. Ya wes. Nah, ini jangkriknya kita udah bubukin dulu pakai kalsium. Oh, karena untuk apa? Untuk menambah si vitaminnya ya? Iya. Wow. Wah. Nah, gitu makannya. Gitu. Luar biasa ya. Aku jadi penasaran nih sebenarnya pemirsa nih. Kisaran harga kameleon itu berapa dan yang memang kita bisa beli gitu ya? Atau mungkin sekarang istilahnya di-adopt gitu ya? Ya, adopt. Di-adopt itu di usia berapa begitu ya? Tapi kita akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda semua tentang kameleon ini. Tapi kita juga akan melihat tayangan yang tidak kalah menariknya untuk Anda semua di Bis Update. Ini dia. Anda pasti sudah familiar dengan ikan berkumis yang satu ini. Ya, tepat sekali, lele. Pasalnya ikan berkumis yang satu ini memang salah satu peluang usaha rumahan yang banyak dibudidayakan di berbagai kawasan dan menjadi salah satu komoditas air tawar paling populer di Pulau Jawa. Selama ini, kebanyakan orang memanfaatkan lele sebagai bahan baku usaha pecel lele saja, namun nyatanya lele juga bisa diolah menjadi abon. Ide bisnis rumahan yang potensial dan tak kalah banyak penggemarnya. Bila kebanyakan orang mengenal abon berasal dari daging sapi, maka kali ini Anda bisa menawarkan produk menarik abon dari daging ikan lele. Daging lele yang lembut dan halus juga membuat abon ikan lele bertekstur lebih halus dan sama sekali tidak kasar. Abon ikan lele ini sangat mudah untuk mencari konsumen dari mulai anak-anak sampai orang tua suka dengan abon ikan lele. Apalagi jika mampu menghasilkan abon ikan lele gurih dan memiliki rasa yang lezat. Buat produk abon ikan lele ini sangatlah mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu berupa ikan lele segar, bumbu halus, minyak goreng, dan bahan tambahan lainnya. Untuk dapat membuat abon ikan lele yang gurih, maka dibutuhkan ikan lele segar dan proses pembuatan abon menggunakan bahan berkualitas.
Dalam proses pengemasan produk abon ikan lele, untuk lebih menariknya perlu dibuat dengan kemasan yang cukup tebal dengan menambahkan gambar dan tulisan. Gambar dapat disesuaikan dengan keinginan, asalkan sesuai dengan produk abon yang dijual. Tambahkan nama usaha dengan nama yang unik supaya konsumen mengetahui si pembuat produk. Jika kemasan dibuat secara menarik, tentu akan meningkatkan penjualan abon ikan lele. Supaya produk abon ikan lele disukai oleh konsumen, maka perlu melakukan banyak strategi usaha. Salah satu cara dengan menjual produk abon ikan lele ini ke berbagai tempat. Proses promosi yang maksimal akan mendatangkan konsumen, terutama bila kualitas abon ikan lele sangat bagus dan rasa yang dihasilkan sesuai dengan lidah masyarakat. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti bisnis abon lele? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Nah, tadi kan dibilang bahwa kameleon itu ada beberapa jenis ya. Jenisnya apa aja dan apa yang membedakan secara tampilan fisiknya, Pak? Basically, kameleon itu banyak sekali. Ada yang namanya Indian kameleon, ada yang namanya Senegal, dan masih banyak lagi. Ada yang besar banget kayak iguana, ada yang kecil banget segini. Ada yang warna tuh yang gede abis betul. segini. Oh. Nah, terus ada yang tanduk ketiga kayak Triceratops, banyak banget sebenarnya. Oh, Nah, tapi yang populer di sini yang mana? Yang paling common di Indo itu yang satu Vel, yang ini. Vel itu gimana tuh? Vel tuh V-E-I-L-E-D, Vel. Iya. Vel kameleon. Ini dari Yemen, Arab. Bedanya apa jadi? Jadi dia itu punya tanduk, udah pasti punya tanduk. Cuma sayangnya warnanya nggak variatif. Jadi basically warna badinya itu hijau, punya bara kuning. Oh gitu. Ini Vel kameleon. Dia lebih besar daripada Panther kameleon badannya. Yang itu panther. Yang ini Panther. Panther ini tidak bertanduk, cuman warnanya yang agak berbeda. Ya, kalau Panther ini warnanya banyak sekali. Dari Mejico Hibini udah pasti ada semua. Oh gitu. Iya. Jadi tempat dia beradaptasi di negara-negara yang tadinya dari Madagaskar dipindahkan ke beberapa negara ini, jadi dia berevolusi gitu warna. Bukan. Jadi emang di Madagaskar sendiri dia punya beberapa banyak lokality. Kayak misalkan contohnya di Indonesia lokalitinya ini satu Sunda, satu Jawa, satu Makassar misalnya apa. Nah, setiap lokality itu dia punya warna uniknya masing-masing. Ya. Contohnya ini Ambilop. Ambilop. Dari daerah Ambilop, Di mana itu? Madagaskar. Wah, lucu-lucu ya, ternyata kameleon itu beda daerah, beda warna juga loh. Siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya mie ayam? Mie dengan kuah atau tanpa kuah menggunakan topping berupa ayam cincang serta pangsit goreng, ditambahkan dengan kaldu ayam serta taburan bawang goreng, membuat semakin lezat menyantap mie ayam, serta membuat selera makan menjadi semakin menjadi. Maka tak heran peluang usaha dari mie ayam sangat menggiurkan untuk dijalankan karena keuntungan yang bisa diperoleh sangat menjanjikan. Bagi Anda yang ingin memulai usaha dengan berbisnis mie ayam, maka Anda harus memperhatikan beberapa tips agar usaha Anda berjalan dengan lancar, dan berikut Biz Update merangkumnya untuk Anda. Kunci utama dari suksesnya bisnis mie ayam yang berkualitas adalah bahan baku yang digunakan. Anda bisa menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik dan premium. Selain membuat cita rasanya lebih lezat, bahan baku berkualitas juga dapat menjamin kesehatan para konsumen. Bayangkan saja, bila bahan yang digunakan memiliki kualitas yang kurang baik, maka dapat mengganggu kesehatan bagi para konsumen. Kemudian Anda juga perlu untuk menentukan siapa target pasar yang akan membeli dari usaha mie ayam Anda. Misalnya saja target tersebut adalah untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, orang yang bekerja, dan sebagainya. Pada saat menentukan target pasarnya, pastikan pula harga yang akan dipasarkan nantinya. Jangan sampai harga tersebut terlalu tinggi agar tidak membebani target pasar, sehingga membuat bisnis mie ayam Anda tidak ramai. Atau harga yang terlalu rendah, sebab harga yang terlalu rendah bisa saja membuat Anda tidak balik modal. Jadi, pastikan harga tersebut sudah sesuai dengan perhitungan yang matang. Selain menentukan target pasarnya, hal yang wajib diperhatikan lainnya adalah memilih lokasi usaha yang tepat. Memilih lokasi ini menentukan ramai atau tidaknya bisnis mie ayam yang Anda rintis nantinya. Anda bisa memilih lokasi yang ramai dan menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Misalnya saja tempat tersebut dekat dengan kampus ataupun dekat dengan perkantoran. Setelah faktor tersebut sudah ditentukan, maka Anda pun wajib mempertahankan cita rasa mie ayam Anda. Usahakan mie ayam tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari yang lain termasuk kompetitor Anda. Lalu, lakukanlah inovasi baru untuk setiap menu yang ditawarkan. Tujuannya adalah tidak lain untuk menarik minat konsumen. Dalam hal ini adalah konsumen baru yang belum pernah membeli mie ayam Anda.
Dalam usaha apapun, strategi pemasaran maupun promosi penting untuk dilakukan termasuk mie ayam. Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha mie ayam Anda, lalu untuk menarik calon konsumen bisa gunakan promosi lainnya. Misalnya saja potongan harga untuk beberapa pembeli pertama selama beberapa hari. Itulah tadi beberapa tips untuk memulai usaha mie ayam. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah wawasan dan manfaat untuk Anda ya pemirsa. Nah sekarang kita sudah di penangkarannya, jadi di sini adalah tempat para betinanya begitu ya? Iya. Ini betinanya Betul. ya Pak ya? Nah ini betinanya Panther Chameleon. Oke, kalau betinanya selalu warnanya seperti ini? Betul. Kalau bentuknya apa yang membedakan betina dengan pejantan? Jantan itu kan badannya lebih besarnya jauh. Terus dia punya badan lebih kokoh, lebih gede lah gitu. Oh, Kalau gitu. betina pasti kecil kayak gini. Tapi dari fisiknya nggak ada yang berbeda? Mirip-mirip lah ya, 11-12. Cuma bedanya mau dari warnanya aja. Oh gitu ya? Iya. Nah kalau misalnya kita mau mulai ternakan, dikawinkan, itu cocoknya di usia berapa ya? Kalau saya pribadi, saya pasti kawinin chameleon saya itu di atas 1 tahun. Di Atau atas 1 tahun. habis buang telur pertama. Oke. Itu tuh proses seperti apa sih kok? Jadi Sulit nggak? nanti itu si betinanya akan kasih sinyal dari warna. Jadi kita masukkan dulu ke dalam kandang yang sama begitu ya? Nggak usah. Oh, nggak usah? Lihat dulu aja betinanya. Kalau betinanya itu dia kalau udah pengen kawin, dia itu ada yang namanya reseptif. Nah, reseptif ini dia bakal kasih lihat si jantan itu bahwa ini aku mau siap dikawin nih gitu misalnya. Reseptif itu hanya bisa dirasakan oleh si jantan atau memang ada tadi Ada fisiknya warnanya berwarna? beda. Oke. Biasanya dia jadi krem. Nah, ini tuh sebenarnya reseptif. Nah, ini tuh lagi mau dikawin. Wah, ternyata tidak seindah pejantan. Kameleon betina hanya memiliki warna coklat kayu saja. Tapi uniknya nih, jika betina siap nikah, dia akan mengeluarkan warna blush on loh. Jadi chameleon ini bisa dikawinkan dengan berbagai jenis tadi? Nggak bisa. Panther hanya panther saja. Oh. Vel Jadi nggak dengan bisa silang vel. gitu nggak bisa ya? Nggak boleh, nggak bisa. Nggak akan jadi anaknya. Tadi di awal kita sudah bahas sekilas, tapi pengen tahu lagi seperti apa supaya kita juga pada saat adopt hidupnya bisa lama begitu ya, Betul. chameleon itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bisa Update on location. Nah, tadi pemirsa kita sudah lihat pejantannya seperti apa, betinanya seperti apa, tadi juga proses pengawinannya juga sudah diceritakan. Jadi ini adalah telur-telurnya ya? Ya. Ya, telur ini akan dibiarkan seperti ini berapa lama? 9 sampai 12 bulan. 9 sampai dengan 12 bulan. Wow. Dengan kondisi seperti ini, jadi dibiarkan saja, Ya. tidak perlu dikasih apa-apa Nggak lagi. boleh, nggak boleh. Ya, paling mungkin suhunya memang harus disesuaikan begitu ya. Setelah ini, mereka akan menetas di sini, baru dipindahkan ke tempat yang lain. Betul. Nah. Nah, ini kebetulan ada yang baru netes tuh. Oh, oke. Boleh didekatkan mungkin ya? Boleh. Ini baru menetas. Warnanya masih hitam. Setelah ini langsung bisa dipindahkan apa masih menunggu juga? Nunggu dulu. Jadi biasanya setelah netes dia dibiarin dulu di sini 2 hari sampai dia punya tali perutnya itu habis dimakan sama dia nutrisinya. Nanti kalau dia udah melek, udah bisa jalan-jalan, orangnya udah stabil, baru kita pindahin ke sana. Oke, siap. Nanti kita lihat nih. Sekarang pemirsa bisa melihat. Nanti ini juga sudah ada yang memang sudah menetas. Nah, ini dari satu hasil perkawinan gitu ya? Ya. Jadi ini jumlahnya kurang lebih berapa tadi? Kalau Ini tuh yang sudah menetas ini? Ada 20? satu box ini tuh ada sekitar 11 ya. Oh. Yang udah netasnya udah ada 11. Oke. Soalnya kalau chameleon itu dia netes nggak barengan semua. Jadi satu-satu. Ya bisa sampai ada yang 9 bulan udah netes, 8 bulan udah netes, ada yang 10 bulan udah netes. Tapi idealnya tadi. Ada yang sampai setahun lebih pun juga masih diem aja gitu. Wah, ternyata telur kameleon menetas hampir sama dengan manusia ya. 9 sampai 12 bulan sampai akhirnya menetas. Lucu ya anak kameleon, kecil seperti cicak. Nah juga di sini bisa lihat, jadi ini ada usianya kayaknya baru 10 hari, tapi sudah ada beberapa yang sudah memperlihatkan warnanya begitu ya. Nah ini apa aja yang harus dilakukan? Jadi yang pertama suhunya itu harus stabil seperti yang ada di dia inkubasinya. Betul. Jadi kita boleh naikin sekitar 1 sampai 2 derajat, tapi nggak boleh lebih. Ya. Nah, Untuk dengan makan hidrasi yang sangat cukup, dia lebih pentingin hidrasi daripada makannya kalau untuk baby.
gitu ya. Gitu. Jadi dia nggak boleh kekeringan. Kalau kekeringan stres mati nggak mau makan. Jadi si hidrasi dan minumnya juga sama seperti pejantan dan juga betinanya. Betul. Jadi harus disemprotkan ke dalam media tanaman, baru dia akan minum dari situ gitu ya. Wah, ternyata dibanding kameleon dewasa, anakan yang baru menetas lebih mementingkan hidrasi dibanding makanan loh. Jika jumlah air sedikit, anakan kameleon bisa mati. Namun, faktor utama kematiannya adalah stres. Nah sekarang kita ngomongin masalah bisnisnya nih, Boleh. Raymond ya. Java Reptile ini kan sudah 3 tahun begitu. Nah, boleh kasih tahu dong sama pemirsa gimana sih sebenarnya awal membangunnya ini, modal yang diperlukan untuk membangun sebuah tempat reptil yang cukup lengkap di Indonesia ini. Awalnya sih gue dari hobi ya. Semua yang ada di Java ini kan kita semua satu grup. Itu semua kita dari hobi aja sih. Ya. Dari hobi, iseng-iseng, ternyata cobain ya atas nama cuan. Jadi terus Ya. akhirnya berkembang gitu ya. Kalau boleh tahu nih, modal awal disiapkan kalau untuk berbisnis seperti ini berapa rupiah ya? Kalau cuma ternak, lu cuma butuh siapin kira-kira kurang lebih di 3 betina, 1 jantan. Oh, 3 betina, 1 jantan. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin kalau udah yang seperti ini mau diadopsi berapa ya harganya? Kalau gede itu dewasa ya, mungkin 15 sampai 20 juta. Ini seperti ini 15 atau 20 juta? Iya. Wow. Terus baby panther itu di 7,5 juta buat yang jantan, betinanya di 5,5. Oh, kalau kita adopsi dari kecil, usia berapa yang paling ideal? Panther itu di 3 sampai 4 bulan. Kalau Vel Chameleon itu di 1 sampai 2 bulan. Harganya? Kalau Vel itu di 1,7 jantan, 1,5 betina. Omset nih, Koremon berapa nih sekarang? Waduh. Lumayan lah, adalah. Ada yang lumayan ya? Lumayan Bisa beli beberapa mobil gitu ya? Ya, mobil-mobilan lah. Oke, Koremon terakhir nih, tips buat pemirsa yang memang ingin memulai bisnis di budidaya atau peternakan dari reptil ini seperti apa? Yang pertama, sama kayak kita piara ikan. Jadi jangan beli ikannya dulu terus ntar lu taruh di bak yang nggak jelas. Tapi kita research dulu ikannya apa, tinggalnya di mana, terus habitatnya seperti apa, makanannya apa, gampang atau enggak, susah atau enggak. Siapin dulu semua. Kalau udah yakin, baru beli binatangnya. Oh gitu ya. Jadi knowledge-nya dulu yang diisi, baru bisa memulai bisnisnya. Baik, terima kasih Koremon dan terima kasih ini Alien dan juga Bejo ya, udah hadir juga di Bisa Update on Location. Dan jangan lupa tentunya pemirsa kita juga harus pamit dari hadapan Anda. Tapi jangan lupa untuk mengupdate terus ekonomi dan juga bisnis yang paling mutakhir untuk Anda semua setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat hanya di iNews pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Danu, pamit sampai jumpa. Udah mulai ngaco nih gue megang ini.